Ya, biasanya Oke. pasien datang sudah timbul benjolannya sudah diameter sudah di atas 5 cm, bahkan sudah ada luka, sudah Mhm. ada borok. Kalau misalnya kita telat melakukan penanganan ke dokter atau konsultasi ke dokter untuk penanganan kanker payudara, efeknya apa ini, Dok? Ya, biasanya pasien yang datang ke rumah sakit ya, biasanya selama ini saya praktek ya, itu datang udah stadium 3, udah stadium 4. Ya, biasanya Oke. pasien datang sudah timbul benjolannya sudah diameter sudah di atas 5 cm, bahkan sudah ada luka, sudah Mhm. ada borok, atau sudah ada kelenjar getah bening di ketiaknya, bahkan lengannya sudah bengkak ya, sudah edema ya pada sisi yang sakit. Mhm. Itu karena pasien sering kurang informasi ya, atau bahkan pasien sering pakai obat alternatif, obat herbal atau obat yang lain, sehingga pasien datang sering terlambat. Nah, sekarang bagaimana akibatnya kalau pasien itu terlambat datang ke dokter? Ya, biasanya kalau sudah terlambat, biasanya stadiumnya udah naik. Mhm. Yang tadinya ada stadium, kalau awal-awal kan stadium 1 dan 2. Iya. Tapi pasien yang datang ke rumah sakit itu sering sudah stadium 3 dan 4. Oalah, Artinya oke. apa? Sudah stadium lanjut. Mhm. Ya, jadi benjolannya sudah di atas 5 cm. Bahkan banyak juga yang sudah menyebar ke organ paru-paru, Mhm. organ hati, tulang, atau organ otak. Ya, jadi sering karena kurang informasi, pasien datang terlambat dengan sudah ada anak sebar ke tempat lain. Mhm. Oh, jadi karena penanganannya telat, akhirnya merambatnya udah kemana-mana ya, dan Ya, taunya ya, tuh adalah udah betul. stadium lanjut 3 atau stadium 4. 3 atau 4 seperti itu ya. Tapi Betul. katanya untuk gejala awal atau stadium-stadium awal itu gejalanya bahkan gak kedetek juga ya, dokter ya? Nah, iya. Sebenarnya begini, sebenarnya wanita perempuan yang sudah di atas 25 atau 30 tahun, Mhm. ya kan, kemudian di keluarganya ada riwayat keganasan, misalkan keganasan pada bapaknya, ibunya, Mhm. kakeknya, neneknya, atau omnya, apa tantenya, keganasan apa aja? Ya, apakah keganasan di paru-paru, di hati, di otak, di tulang, ataupun keganasan di rahim, atau keganasan di payudara, sebaiknya ya itu yang bersangkutan itu melakukan deteksi dini ya, Mhm. deteksi dini dengan cara apa? Yang pertama pemeriksaan payudara sendiri, yang kedua dengan melakukan pemeriksaan USG payudara, ada nggak Mhm. ada keluhan, paling tidak 6 bulan atau 1 tahun sekali. Itu Oke. untuk yang usianya di bawah 40 tahun. Mhm. Tapi untuk mereka yang sudah di atas 40 tahun, sebaiknya kombinasi USG payudara dan mamografi. Paling tidak 1 tahun sekali ada nggak ada keluhan. Kalau nggak sempat ya 2 tahun sekali. Ya, dengan begitu Mhm. benjolan sebesar apapun, apakah benjolannya setengah senti, apakah 1 senti, apakah dirasakan disadari apa tidak disadari, itu akan lebih cepat ketahuan. Mhm. Ya, seperti itu. Ter Jadi sebaiknya mhm. itu melakukan pemeriksaan USG payudara dan mamografi. Ya, Oke. seperti itu. Ternyata Ada lagi tuh Mbak Chelsea tuh. Ada lagi. Jadi yang lebih penting lagi adalah pemeriksaan payudara sendiri. Ya, deteksi jadi dininya seorang ya. wanita disarankan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Mhm. Ya, jadi dilakukan biasanya itu 7 hari atau 10 hari setelah selesai menstruasi. Kenapa? Karena setelah menstruasi biasanya payudara wanita itu lebih lunak, Mhm. ya, lebih lembek sehingga bisa melakukan Deteksi pemeriksaan dini lah lebih ya. detail, ya, lebih akurat. Mhm. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, habis mandi, kemudian pasien bercermin di kaca, kemudian dilihat payudaranya kanan kiri, ya, Mhm. kemudian tangan kiri diangkat, terus diraba pakai 4 Oke. jari, ini pakai telapak tangan dari sisi yang terluar Mhm. sampai sisi yang terdalam. Ya, kemudian diraba apakah ada benjolan apa tidak. Oke. Setelah itu puting susunya dipencet apakah Mhm. keluar cairan apa tidak. Ya, begitu juga dengan yang sebaliknya, yang sebelah kanan. Mhm. Periksa dengan tangan kiri, kemudian diraba dari sisi yang paling luar sampai ke sisi yang paling tengah. Kemudian
diraba secara detail apakah ada benjolan apa enggak. Kemudian puting ususnya dipencet, apakah keluar cairan Cairan. apa tidak. Mhm. Seandainya ada benjolan atau ada kelainan yang curiga keganasan, sebaiknya segera konsultasi ke bedah onkologi. Ya, Oke, itu untuk deteksi dininya ya, ya, Dokter Bayu. betul.